Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba sapo kabar baik ya. Made cemu atau haji ngasih jadi. Ya, sapo salam go digital dari Ojek Finisi dan salam budaya dari Omah Dompia. Jadi sapo dua branding usaha yang coba kami bangun di Kabupaten Bulukumba, yaitu Oma Dompia dan Ojek Finisi. Dan alhamdulillah kami sudah lalui fase-fasenya. Nah, untuk Oma Dompia itu saat ini kami lagi renov. Jadi untuk proses penjualan dan untuk warkopnya itu kami tutup sementara karena lagi direnovasi. Dan alhamdulillah yang saat ini masih dan semakin go digital yaitu Ojek Finisi. Ya, Ojek Finisi ada aplikasinya, bisa pesan langsung ke driver Japri, bisa lewat grup dan bisa juga lewat admin. Nah, itulah Ojek Finisi. Dari metode-metodenya itu kami menggambarkan bahwa ini salah satu bagian daripada sebuah terobosan ya, sebuah ide ya. Jadi kami anggap bahwa inilah kita sebagai anak Tobutara penderita lopi, jika punya niat untuk melakukan sesuatu baik di bidang apapun itu, saya kira generasi Tobuta penderita lopi adalah generasi yang jenius, maju selangkah dan selalu punya inovasi. Dan kenapa selalu ada terpatri di setiap insan generasi Tobuta penderita lopi? Karena saya kira kita sudah diwariskan oleh leluhur kita, dan itulah yang menjadi cerminan manifestasi saat ini, simbol dari sebuah mahakarya perahu pinisi. Jadi kemajuan cara berpikir itu sudah digambarkan oleh leluhur kita, dan alhamdulillah semoga akan selalu diwariskan oleh generasinya. Cerminannya mana? Contohnya mana? Coba kita kembali ke masa kita punya leluhur, bukan ke mereka, membuat ulang sebuah perahu, dia bentuk sedemikian rupa, akhirnya unik, dan lahirlah sebuah layar namanya Finisi ya. Jadi saya kira ini sebuah kewajiban buat kita sebagai pemuda-pemuda atau penderita lopi untuk wajib memiliki daya pikir sedemikian rupa, karena kita sudah diwariskan oleh leluhur kita ya. Jadi kenapa kami membuat branding ini? Ada Ojek Finisi dan ada Oma Dompia, karena bagi kami bahwa sebuah simbol atau sebuah kata adalah itu merupakan sebuah doa ya. Jadi Finisi bukan hanya sekedar gambaran fisik semata, tetapi Finisi itu sebuah gambaran karakter ya. Jadi ada karakter di situ yang melahirkan sebuah, dan seharusnya menjadi sebuah titik kesadaran bagi kita semua sebagai pemuda Tobuta penderita lopi. Jadi kita harus bangkit, berdiri tegak, dan jangan jalan di tempat, harus maju ya. Bahwa kita ini harus menjadi sebuah generasi yang punya ide, punya rencana, punya cara berpikir ya, yang harus lebih maju daripada leluhur kita ya. Dan saya kira itu yang harus kita jadikan sebagai sebuah acuan. Dan kembali lagi bahwa kenapa ada kata Finisi di Ojek Finisi, karena itu akan menggambarkan
bahwa itu bukan hanya semata daya fisik yang terimajinasi, ya. Pada saat kita ingat, pada saat kita sebut pinisi itu, bukan hanya fisiknya, bukan hanya fisik dari layar itu, tetapi ada titik acuan sebuah kesadaran akan kita sebagai anak muda atau penderita lopi, bahwa di pinisi itu ada nilai karakter-karakter, ya. Jadi ada yang tidak berbentuk tetapi mencerminkan sebuah kesadaran kita yang harus sebuah kesadaran untuk bangkit, ya. Untuk kita jangan manja, jangan ketergantungan sama orang-orang luar. Bahwa kita ini bisa berdiri di kaki kita sendiri dan bisa menjadi tuan rumah di rumah tersendiri. Nah itu. Karakter apa? Ada ide, ada terobosan, terus kemajuan cara berpikir. Contohnya tadi itu yang saya sebut ide, ya. Mana contohnya di uji finisi? Bahwa kita di sini tidak semata-mata mendirikan uji finisi, bukan ikut-ikutan, tetapi ada sebuah ide baru, ya. Ada sebuah pola baru di Kabupaten Bulukumba, bahwa di uji finisi itu bisa japri langsung. Yang mungkin sebelumnya tidak boleh japri, di uji finisi boleh japri, ya. Karena finisi itu menggambarkan sebuah kebebasan, ya, kemerdekaan, ya, begitu, ya. Menggambarkan juga kegotong royongan, karena pada saat dibuat itu perahu finisi jelas ada di situ kesatuan, kesamaan. Jadi bukan cuma satu orang, leluhur itu ngumpul kompak dan akhirnya terbentuklah itu perahu. Maka dari itu di uji finisi juga menggambarkan itu, bahwa kita harus merdeka dan harus gotong royong. Maka dari itu tidak mesti harus cuma satu, harus cuma lewat admin, tidak perlu. Japri boleh, karena di uji finisi itu adalah milik bersama. Sama juga dengan perahu finisi pada saat itu, bahwa yang membuat perahu finisi itu adalah milik bersama, ya. Jadi siapapun yang memiliki karakter juang, karakter punya ide untuk lebih maju, maka itulah kita sebagai manifestasinya yang namanya pinisi. Di pinisi juga ada aplikasinya. Jadi itulah daya pikirnya kita punya leluhur harus kita juga pakai seperti mereka, ya. Jadi itu saya kira gambaran-gambaran secara tersirat antara leluhur dan generasinya. Dan contoh kami ini anak penderita lopi mencoba melahirkan sesuatu, menciptakan sesuatu, bahwa kami ingin memberikan pesan bahwa mari kita berdiri di kaki sendiri, menjadi tuan rumah di rumah tersendiri, bahwa anak-anak penderita lopi bisa juga mandiri dalam digital, ya. Kita adalah pemuda-pemuda yang maju, ya. Kita bukan orang-orang yang terbelakang. Anak-anak muda Bulukumba itu adalah anak-anak yang sangat maju. Insya Allah kita juga bisa jadi acuan dan memberikan contoh ke pemuda-pemuda di daerah lain. Jangan terbiasa bahwa sesuatu itu dari luar dan kita yang selalu mau diajari. Coba kita balik sistem itu. Kita yang memulai, ya, dan kita harus bismillah bahwa orang-orang lain bisa mencontoh kita. Karena apa? Leluhur kita juga begitu kok. Dia bisa menciptakan sesuatu yang keren dan yang menjadi sebuah mahakarya. Namanya perahu pinisi yang melegenda. Saya kira itu, ya, itu gambaran tersiratnya. Oleh karena itu, buat warga Bulukumba, mari kita support adik-adik tak yang terkumpul di OJ Finisi, karena kami melahirkan wirausaha OJ Finisi ini bukan hanya sekedar cuang, ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi ada secara tersirat ada pembentukan karakter yang coba kami bangun. Salah satunya itu kalau kita mau usut lebih dalam, bahwa di OJ Finisi itu tidak ada kata bos, tidak ada kakak, semua panggil kata daeng. Dan kita juga di sini belajar mengimplementasikan, mengeksistensikan
melestarikan nilai-nilai kearifan budaya lokal yang sesuai dengan nilai sosial agama. Contohnya apa? Kita di sini membiasakan kata tabe, ya. Jadi saya kira support ki ojo fini sih dan tugur ki adik-adik tak pada saat kita dia layani ki, tapi ada yang kurang elok menurut tak, silahkan tegur adik-adik tak, bimbing mereka yang menjadi kru driver, baik itu motor, mobil, pick up dan bentor. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Termasuk juga kenapa jadi ada dua ya. Untuk finisi kami ingin memperlihatkan ya, artinya kami ingin menjadi agen daripada pelestarian daripada nilai-nilai kita punya nilai kearifan lokal. Jadi setidaknya kita harus mengangkat juga nilai simbol itu ya. Pernah tidak kita lihat orang-orang perantau dari provinsi lain masuk di Kabupaten Bulukumba membuat branding usaha? Contoh misalnya sate Madura asli, cukur Madura asli, wong Solo, bakso asli, ya. Jadi itu selalu ada branding-branding lokal untuk mengeksistensikan dia punya sebuah identitas, ya. Dan itulah yang kami coba buat di Oma Dompia dan Ojek Finisi. Sama halnya Bapak Ibu kalau kita bertanya kok apa itu Oma Dompia ya. Jadi Oma itu adalah rumah dari bahasa Jawa dan Dompia itu dari bahasa kosakata di Kajang yang populer ya. Jadi kok ada Oma dan Dompia, jadi itu menggambarkan bahwa kita adalah lebih universal. Kita adalah pemuda-pemuda Bulukumba yang terbuka ya. Jadi budaya apapun itu, baik simbol kata Oma, kalau sesuatu yang baik, mari kita saling merangkul. Jadi Oma Dompe itu mencerminkan sebuah kekuatan menyatukan ya. Jadi itu selain dari itu juga kenapa kami angkat kata Dompea, karena Dompea itu menyimbolkan sebuah simbolis perjuangan pemuda-pemuda Kajang dalam mempertahankan ideologi adat di zaman DITI Kahar Musakar. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi itu ya Dompea ya. Jadi antara Ojek Finisi dan Oma Dompea kami sisipkan sebuah identitas kita sebagai Tobuta Penderta Lopi, bahwa boleh tidak kita sama-sama Tobuta Penderta Lopi anak muda Bulukumba akan ayo kita berdiri ya, berdiri tegak, lahirkanlah sebuah kesadaran kita. Ayo kita sadar, buka kesadaran kita bahwa tidak selamanya dan tidak semua daya melihat itu selalu dengan fisik ya. Jangan selalu dengan melihat sesuatu itu dengan fisik. Cobalah kita melihat sekali-sekali dengan mata batin dan olah spiritual, olah rasa ya. Bahwa coba mungkin kalau kita berpikir secara nilai fisiknya, kalau kita bilang finisi itu kan langsung mencerminkan sebuah imajinasi perahu ya begitu ya. Nah untuk Dompeanya, kalau orang-orang Kajang itu pasti tahu, kalau kita bilang Dompea pasti kebanyakan generasi milenial yang saat ini kalau kita bilang Dompea, dia langsung berimajinasi bahwa itu adalah Kajang ya. Jadi kita menggambarkan sesuatu yang bersifat fisik. Tapi bolehlah kita, ayo kita barengan saat ini coba bangkitkan sebuah kesadaran kita untuk melihat sesuatu itu dengan nilai daya spiritual.
kesadaran rasa, olah rasa, ya. Bahwa contoh pada saat kita bilang finisi, yang kita tangkap itu adalah sebuah ide, ya. Jadi yang kita tangkap adalah sebuah ide, imajinasi, inovasi, dan sebuah terobosan-terobosan yang memacu kita untuk bisa berpikir berkembang, ya, lebih maju, ya. Jadi kita tidak suntuk. Ada sebuah inovasi-inovasi baru yang mempengaruhi daya pikir otak kita. Ya, saya kira itu, ya. Nah, itu makanya uji finisi itu kita memaknai bahwa itu adalah sebuah karakter. Jadi adik-adik tak untuk uji finisi kita memberikan sebuah training di situ, ya. Jadi setiap ada trainer yang gabung, kita ajari bagaimana supaya dia punya ide, bagaimana cara untuk melayani customer seunik mungkin, sekreatif mungkin, supaya customer itu bisa jatuh hati sama pelayanannya kita. Nah, itu imajinasi kami, daya kesadaran olah rasa kami yang coba kami gaungkan, ya. Begitu juga kalau kita misalnya kita berbicara tentang dompia, ya. Jadi bolehkah kita sedikit yang tadinya kita berpikir secara daya fisik, ya, coba kita lebih ke spiritual, olah pikir dan olah rasa. Bahwa pada saat kita berpikir, mendengar kata dompia, yang tertangkap di otak kita itu adalah nilai karakter, eksistensi, mempertahankan kita punya ideologi, cara berpikir yang positif. Jadi daya pikir dan cara berpikir positif coba kita tangkap itu dan mencoba kita mengaplikasikan, ya, dalam bidang apapun itu dan dalam hal apapun itu. Misalnya dalam hal nilai budaya, nilai agama, sosial yang bersifat positif, coba kita tangkap dan kita implementasikan. Karena di dompet itu ada nilai perjuangan, bagaimana cara mempertahankan, kan itu semua adalah karakter, ya. Jadi pola itu yang coba kami gaungkan secara tersirat, tapi perlu diketahui bahwa ini adalah sebuah proses, dan proses itu yang perlu kami syukuri, bahwa sebuah keberhasilan adalah dari sebuah proses. Nah, ini yang coba kami nikmati, karena kita lahir dari sesuatu rasa, kita dilahirkan dari sesuatu cinta, ya, antara dua insan, kita punya orang tua. Maka dari itu, adanya kita di dunia ini adalah sebuah manifestasi rasa. Jadi mari kita nikmati rasa itu dalam hal sesuatu yang positif, ya. Karena kita ini semata-mata lahir dan mungkin sebentar esok atau lusa kita akan tiada dan akan kembali ke asalnya. Maka itu manfaatkan daya pikir kita, olah pikir kita, olah rasa kita dengan baik, ya. Mari kita olah rasa, jagai adat tak, jagai budaya tak, dan lestarikan apa yang perlu dilestarikan yang bernilai baik. Lakukan hal-hal yang baik supaya yang baik-baik itu menghampiri kita. Dan salam go digital untuk Bulukumba. Wala Bulukumba. Iya, salam kita pada salam.